Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta diberikan rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membuat kolam beton yang kokoh. Nah, ini adalah salah satu contoh kolam beton milik saya. Di sini saya menggunakan kolam beton ini untuk budidaya ikan nila, dan kolam beton ini juga bisa digunakan untuk budidaya ikan apapun seperti ikan lele, ikan mas, ikan gurame, dan ikan nila, bisa semua air tawar ya teman-teman. Cara yang kita tentukan pertama adalah desain kolamnya, karena desain kolam itu sangat penting untuk proses sirkulasi ataupun resirkulasi ya teman-teman. Apalagi dalam budidaya ikan nila ini, sistem sirkulasinya itu harus berjalan dengan tepat. Tidak boleh sembarangan supaya aliran airnya terarah dan arusnya terbentuk, dan ikan pun bisa cepat besar teman-teman. Untuk memanfaatkan lahan yang sempit ataupun lahan yang seadanya, kita bisa membuat desain terbaik untuk kolam, yaitu dengan persegi panjang. Nah, bentuk kolam persegi panjang itu sangat bagus sekali karena aliran airnya nanti bisa kita konsep seperti aliran air sungai ya teman-teman. Jadi aliran air pada kolam itu arusnya bisa searah dari ujung sini menuju ke ujung sini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, pada ujung kolam bagian sini ini kita pasang gerojokan atau pancuran. Sementara ini sedang saya matikan ya teman-teman, karena saya sedang menguras kolam yang satu ini untuk menunjukkan ke teman-teman semuanya. Nah, untuk aliran air atau inlet air masuk pada kolam, kita letakkan pada salah satu ujung kolam. Nah, kita bisa letakkan di sini. Kemudian air akan otomatis mengalir ke bawah dan airnya akan menuju ke sana. Jadi arus air kolamnya itu searah dari ujung sana menuju ke sini. Nah, di sini kita buat saringan bottom drain atau jalur sirkulasi pembuangan. Nah, karena di sini saya menggunakan sistem resirkulasi, maka airnya diputar secara terus-menerus teman-teman. Dari sini kita bisa melihat dari ujung sana sampai ujung sini terlihat pipa dengan pembagian masing-masing kolam itu ada lubang pembagian airnya. Nah, pipa ini berasal dari pompa yang ada di kolam utama sebelah sana, yang airnya dialirkan menuju ke atas, menuju kolam-kolam ini, dan airnya keluar dari pipa sebelah sana dan membentuk arus arah dari ujung sana menuju ke ujung sini. Jadi ikannya nanti bakal otomatis melawan arus ke sana ya teman-teman. Kemudian karena sistem resirkulasi ini, aliran dari pompa itu tidak cukup kencang, tidak seperti sungai-sungai yang pada umumnya yang alirannya deras, maka di sini kita perlu menambahkan aerasi. Nah, aerasinya seperti itu teman-teman. Di sini saya menggunakan mesin aerator yang saya tempatkan di sana, dan saya salurkan melalui pipa-pipa yang saya bagi ke 4 kolam ini. Masing-masing kita bagi dengan stop kran untuk mengatur besar kecilnya aerasi yang kita butuhkan nantinya. Nah, contohnya seperti ini, ketika kolam sedang dikuras, maka aerasi yang ada di sini stop krannya kita tutup supaya kita tidak membuang angin secara sia-sia teman-teman. Kemudian media aerasinya kita bisa menggunakan Uniring atau diffuser. Di sini saya tidak memilih menggunakan batu aerasi karena batu aerasi itu cenderung lebih kecil dan hanya cocok untuk digunakan pada akuarium atau kolam yang sangat kecil ya teman-teman. Nah, karena di sini kita budidaya ikan nila dengan kolam yang ukurannya sebesar ini, kita perlu menggunakan Uniring atau diffuser. Nah, di sini saya menggunakan Uniring seperti ini karena budgetnya lebih murah daripada diffuser teman-teman. Kemudian penempatan Uniring untuk meletakkan aerasinya ini seperti itu, kita bisa meletakkan aerasinya itu di daerah sekitar ujung sebelah sini supaya nanti bisa membentuk arus menggeser ke sebelah sana ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu, dia menyemburkan angin dan menimbulkan ombak atau arus yang menuju ke ujung sana. Tujuannya adalah supaya kotoran yang ada di dalam kolam ini terdorong menuju ke sana dan masuk ke bagian paling bawah, yaitu saringan bottom drain teman-teman. Nah, saringan bottom drain ini kita hubungkan dengan pipa SLO eksternal. Nah, di sini saya membuat pipa SLO eksternal. Nah, pipa SLO ini adalah memanfaatkan dari kelebihan air yang ada di kolam, dan airnya itu akan mendorong ke bawah bersamaan kotoran, dan airnya bersama kotoran bakal keluar melalui lubang ini teman-teman. Jadi karena kita menaruh lubangnya di sini, nanti ketinggian airnya itu bakal segini. Ketika airnya segini melebihi batas gini, maka airnya akan otomatis keluar melewati lubang pipa SLO ini teman-teman. Nah, kemudian untuk menguras kolam ini kita juga perlu membuat lubang yang ada di sini. Nah,
ini lubang ini terhubung dengan lubang pipa SLO ini, kemudian juga terhubung dengan lubang pipa bottom drain yang ada di sana teman-teman. Nah, jadi dari lubang di sana kita teruskan ke sini. Ini ada T di dalamnya. T-nya ini menghubung ke sana, ke dalam, yang satu keluar, yang satu ke atas teman-teman. Untuk menutup bagian pengurasan ini kita bisa menggunakan dop seperti ini. Nah, ini bisa kita buka dan tutup, fungsinya untuk menguras kolam teman-teman. Nah, kemudian di bagian sini adalah bak sedimentasi teman-teman. Bak sedimentasi ini berfungsi untuk menampung kotoran yang berasal dari kolam, yaitu kotoran dari ikan yang terdorong masuk ke dalam saringan bottom drain dan keluar melewati pipa SLO eksternal ini, dan kotorannya bakal mengendap pada bak sedimentasi ini. Kemudian airnya akan mengalir ke sini. Nah, di sini adalah lubang untuk menyalurkan air dari kolam ini menuju ke kolam yang ada di bawah. Ini adalah kolam pembesaran teman-teman. Dan lubang di sini kita harus tutup menggunakan pipa seperti ini. Yang di sini tidak ada lubang-lubangnya, dan yang di bagian atas ini kita kasih saringan teman-teman. Nah, ini tujuannya adalah supaya kotoran yang dalam bak sedimentasi ini dia bisa mengendap, kemudian air yang agak bersih yang ada di atas itu bakal masuk melewati lubang-lubang ini, dan air yang sudah bersih baru mengalir ke kolam-kolam yang ada di bawah ini dan menuju ke kolam pembesaran teman-teman. Nah, kemudian pipa yang ini adalah pipa SLO eksternal. Pipa SLO eksternal ini kelebihannya itu bisa dibongkar pasang teman-teman. Ini contohnya, ini kita bisa cabut dan kita bisa menggantinya dengan pipa yang ukurannya lebih rendah atau lebih pendek. Gunanya adalah untuk mengatur ketinggian air kolam teman-teman. Seperti misalnya ketika kita pengen membuat kolam ini untuk pemijahan ikan nila, kita bisa membuat airnya 50 cm, dan ini kita juga bisa mengganti dengan pipa dengan panjangnya 50 cm juga. Nah, ketika untuk pembesaran atau menampung ikan nila dalam jumlah banyak, kita bisa menggunakan pipa yang ukurannya sudah kita setel ketinggiannya seperti ini teman-teman. Ini saya setel rata semuanya, tapi ini kadang sewaktu-waktu ketika saya butuh dengan air rendah, pipa ini saya ganti dengan yang lebih rendah teman-teman. Dan pipa ini ukurannya 3 in teman-teman. Dengan pipa yang ukurannya besar seperti ini bisa mengalirkan air dengan lancar ya, walaupun di sini debit air yang masuk nanti bisa besar atau menggunakan pompa yang ukurannya besar, kekuatannya besar. Jadi pipa ukuran 3 in ini insya Allah mampu untuk mengalirkan air yang berasal dari kerucukan di sebelah sana teman-teman. Kemudian untuk bahan material yang saya gunakan adalah batu bata merah teman-teman. Karena sudah saya konsultasikan ke berbagai tukang bangunan bahwa bangunan dengan menggunakan batu merah ini cukup kuat dibandingkan dengan menggunakan batako ataupun bata hebel. Jadi saya memilih menggunakan bata merah teman-teman. Nah, sebelum kolam ini dibangun, pertama-tama adalah kita ratakan dulu tanahnya teman-teman. Dan apabila tanahnya itu labil atau sering terjadi gempa, itu mungkin bisa dipondasi terlebih dahulu. Dan untuk kolam ini sebelum saya bangun itu tanahnya saya ratakan, kemudian setelah tanahnya rata baru saya dipelur rata seperti akses jalan ini. Kemudian di atas peluran itu baru kita rakit besi teman-teman, seperti ketika kita membuat rumah lantai 2 yang mau dicor dak seperti itu. Baru setelah besinya itu dirakit, besi slope kolam ini mulai ditata teman-teman. Jadi besi slope pada keliling bagian bawah kolam ini dikasih slope semua, kemudian dicor. Ngecornya berbarengan dengan lantai ya teman-teman, supaya pada bagian sudut itu bisa nyatu antara dinding dengan lantai teman-teman. Kemudian di bagian tiang, sudut-sudut tiang pada kolam ini juga kita kasih besi slope naik ke atas, kemudian kita cor, dan yang terakhir adalah ngecor bagian slope bagian keliling kolam atas ini teman-teman. Jadi bagian bawah, sudut tiang, dan semua keliling bagian atas kolam ini memakai besi slope, jadi kolamnya bisa kuat dan tahan lama teman-teman. Lalu di bagian sudut-sudut kolam ini harus kita tebalkan ya teman-teman, supaya ini bisa menambah kekuatan kolam. Kemudian juga pada sudut-sudut lantai semuanya itu kita tebalkan teman-teman. Jadi lantainya tidak siku seperti ini, jadi ada ketebalan, jadi cekung, agak cekung seperti itu, atau seperti ini. Nah seperti ini pada bagian sudut-sudut kolamnya.
Jadi untuk menghindari kemungkinan rembes ataupun retak pada bagian sudut-sudut kolam teman-teman. Karena biasanya kalau kita tidak tebalkan pada bagian sudut seperti ini, dorongan air pada bagian sudut itu akan lebih kuat sehingga memungkinkan pada bagian sudut itu retak atau rembes teman-teman. Nah begitu juga pada kolam bak sedimentasi ini, untuk menampung kotoran ini pada bagian sudutnya juga dikasih penebalan seperti ini supaya lebih kuat. Dan di bagian bawahnya ini agak cekung seperti ini ya teman-teman, tidak rata kemudian menyiku ke atas, itu tidak. Jadi kolam insya Allah lebih kuat dan awet, tahan lama teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja pengalaman yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan dengan video menarik terbaru yang saya upload. Saya Benny Erwan, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.